Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warahmatullahi wabarakatuh. sahabat-sahabat Nahdien dimanapun Anda berada. Hari ini masih berjumpa dengan kita lagi LTN PWNU Bali bersama saya Muhammad Mulisin. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang berbagai hal dunia perempuan. Nah, di sebelah saya ini sudah ada pakarnya, yaitu Ibu Dr. Diana Mutiah MSI. Nah, beliau ini menjabat di PP ISNU di bidang pemberdayaan perempuan. Selain itu, beliau juga di MUI bidang perempuan, remaja dan keluarga. Kalau kesehariannya, aktivitasnya beliau dosen tetap psikologi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke lah, langsung saja kita sapa. Ada Diana, selamat sore. Ya, selamat sore Mas. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana Bu perjalanan ke Bali ini? Ke Bali ya, kemarin saya itu berangkat hari Jumat pagi, pesawat jam 7 Garuda, dan memang hari libur ya. Hari libur ternyata cukup crowded juga ya. Jadi karena ini tugas dari ISNU ya, saya tetap menjalankannya sesuai dengan jadwal yang sudah diatur. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Tidak ada delay. Karena sehari sebelumnya itu teman saya delay sampai 5-6 jam. Wah, iya. Jadi alhamdulillah saya lancar. Alhamdulillah. Oke. Bu Dokter nih, Dokter Diana. Siap. Itu di ISNU sendiri itu ada nggak program pemberdayaan perempuan di ISNU sendiri itu berfokus pada apa kira-kira? Ya, terima kasih Mas. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sore hari ini saya berkesempatan silaturahim dengan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Ya, program yang ada di PP ISNU tentu saja juga menyentuh perempuan ya dan keluarga ya. Jadi di situ banyak sekali kita melaksanakan kegiatan-kegiatan wabil khusus yang terkait dengan perempuan ya. Misalnya kegiatan sebagai asesor ya, kemudian melibatkan juga perempuan ya, karena antara perempuan dan laki-laki tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa perempuan juga punya potensi yang perlu digali. Manusia itu banyak sekali memiliki potensi, termasuk juga di dalamnya perempuan. Ya, kiprah perempuan sudah tidak disangka lagi memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam keluarga. Ya, kalau kita lihat beberapa menteri juga ada yang perempuan kan. Artinya memang perempuan memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Jadi tidak dibedakan persoalan gender. Nah, oleh karena itu banyak sekali peran-peran yang bisa kita lakukan, Mas, baik di lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan keluarga. Ya, sekarang kan pemimpin daerah juga banyak betul. Dan memang tidak bisa dipisahkan ya. Ya, betul. Itu. Nah, di sini kan juga aktif di DMI ya. DMI Betul. Pusat sebagai pemberdayaan muslimah. Nah, ini menarik. Ini saya pengen mencurahkan isi hati dulu. Artinya begini, sekarang itu di majelis-majelis taklim muslimah ya, ibu-ibu itu lebih gampang ya kalau misalnya dia sekali salah datengin ustadz, itu berpengaruhnya luar biasa gitu. Itu ada nggak bagaimana sih cara program pemberdayaan di DMI sendiri? Kalau kita lihat dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu Allah sudah menyampaikan bahwa Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, di dalam menjaga keluarga itu termasuk di dalamnya adalah perempuan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memang mesti hati-hati dalam mengikuti pengajian majelis-majelis taklim yang ada di sekitar kita. Nah, memang manusia itu kan sangat kompleks sekali, begitu kompleks karena dia terdiri dari aspek kognisinya, pikirannya,
perasaannya dan tindakannya. Kalau kita lihat beberapa hari yang lalu kejadian ya masalah teror bom di Makassar, kemudian juga di Jakarta, khususnya di Jakarta misalnya di Mabes Polri ya, yang dimana seorang perempuan milenial masih muda ya, usia 26 tahun ya, adalah usia remaja akhir ya, itu memberanikan diri menyerang Mabes dengan posisi dia hanya membawa senjata yang relatif tidak tidak membahayakan ya, soft gun itu kan. Nah, tetapi dia berani ya, dengan sikap mental yang sangat berani, gagah berani menyerang. Nah, tetapi kan menjadikan dia mati konyol ya. Nah, di sini kita lihat bahwa pasti ada sesuatu di balik itu. Nah, kalau melihat juga dari surat wasiat yang disampaikan oleh kedua orang tuanya juga, pasti ada sesuatu di situ. Dan memang masalah ini adalah terkait dengan aspek pikiran dia, pola pikir yang dianut oleh si remaja ini. Mengapa dia sampai melakukan hal itu? Termasuk kalau kita lihat saya melihat juga wawancara di salah satu televisi bahwa orang-orang yang melakukan jihad dengan cara menyerang, dengan cara kekerasan, ini juga sebenarnya dia sebelumnya memiliki masalah dalam keluarganya, memiliki masalah pada saat kecil ya, pembentukan kepribadian itu memang sejak kecil ya, paham-paham kedamaian, kasih sayang ini kurang disentuh, sehingga apakah ia benar ketika kita menyerang dengan cara kekerasan itu bisa masuk surga? Padahal kan Allah tidak mengajarkan itu. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Nah, inilah paham yang salah yang mesti diubah. Ya, jihad yang kita saat ini lakukan bukan jihad seperti zaman dulu ketika kita masih dalam posisi perang dengan Belanda, dengan Jepang. Mungkin itu adalah jihad yang memang kita harus merebut kemerdekaan. Tapi sekarang jihad itu adalah kita mengatasi, memberantas kebodohan, memberantas kemiskinan. Itu adalah jihad yang harus kita lakukan, mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, bukan dengan cara kekerasan yang saat ini sebagian kecil dari masyarakat kita melakukannya dengan cara kekerasan seperti itu. Saya rasa tidak tepat ya. Nah, maka perlu dipilah majelis-majelis yang membawa kedamaian. Nah, termasuk di dalamnya khutbah-khutbah di dalam masjid ya, bukan memprovokasi ya, membakar membakar untuk membenci pemerintah misalnya. Itu adalah hal yang tindakan yang salah. Mari bersama-sama kita mengisi kemerdekaan dengan meningkatkan kapabilitas kita, kompetensi, sehingga kita lebih sejahtera dalam bidang pendidikan ya, memberantas kemiskinan dan juga kesejahteraan bagi kita semua. Kan seperti itu ya. Iya, betul. Ya, termasuk ini juga ya, jadi PR kita semua ya, maksudnya untuk membentengi bagaimana para perempuan terutama yang usia remaja ini agar tidak mudah. Betul. Dan termasuk juga dalam mengajinya itu jangan mengaji hanya dari Mr. Google, Mbak Google. Nggak ada gurunya. Kita ngaji mesti ada gurunya yang harus tahu rekam jejak si guru kan gitu ya. Tapi kalau dari Mr. Google kan nggak jelas, nggak ketahuan siapa dia. Dan satu lagi, kalau saya lihat program pemerintah saat ini sudah cukup bagus, dan kami juga memiliki program untuk bantuan UMKM kepada majelis-majelis taklim, khususnya dari Kemenaker itu kan Ibu Dr. Ida Fauzia juga memberikan kesempatan kepada kami, yaitu HMT Halaqah Majelis Taklim, untuk mengakses mendapatkan bantuan bagi satu kelompok itu sebesar 40 juta dari 20 orang. Jadi satu kelompok 20 orang dan diberikan bantuan sekian puluh juta, dan itu dimanfaatkan untuk membantu ekonomi keluarga dengan membangun, misalnya membentuk usaha-usaha kecil ya, usaha ternak lele ya, usaha ternak buatan membuat produk-produk yang diminati oleh masyarakat ya. Misalnya ternak lele gitu kan. Mereka sudah
membuat ternak lele, kan itu dia panennya hanya 3 bulan ya. Saya kira relatif minim lah 3 bulan itu. Nah, kemudian lele itu bisa dijual kepada pasar dan sebagainya. Itu sangat menguntungkan. Tetapi tidak hanya sampai berhenti di situ. Lebih lanjut kita mendorong agar dibentuklah koperasi-koperasi kecil, unit-unit koperasi, sehingga nanti juga bisa lebih besar lagi dan bisa mengakses bantuan-bantuan dari dinas koperasi, ya baik pusat maupun daerah. Dan kemudian juga makanan yang dimunculkan bukan hanya lele dalam posisi hidup, misalnya untuk bisa lebih bisa lebih lama gitu kan, mungkin bisa dengan lele crispy, lele misalnya abon lele misalnya kan, karena lele memang makhluk yang relatif lebih kuat ya kalau misalnya tidak cepat mati ya. Beda dengan ayam, kadang ayam kena virus, kemarin juga ada sempat yang mati semua tapi kemudian tetap semangat mereka merubah strategi ya, seperti itu kira-kira. Artinya dengan banyak kegiatan-kegiatan seperti itu akan lebih mengurangi pemikiran untuk berteroris. Iya, biasanya kan alasan dari berbagai upaya untuk teroris ini jihad dengan cara kekerasan ini kan alasan karena aspek ekonomi ya, ketidakadilan ekonomi dan sebagainya. Pemerintah yang salah gitu. Jadi ini kan hal yang kurang pas ya, ekonomi dijadikan sasaran untuk bisa melakukan kekerasan, kan nggak seperti itu. Apakah tentu kita harus berpikir kalau kita melakukan kekerasan, ngebom, apakah lebih baik kok keadaannya atau lebih buruk? Lebih parah. Nah, kan ini kan harus dievaluasi. Kita harus berpikir secara kritis, ya, bahwa manusia itu tadi saya katakan bahwa terdiri dari aspek kognisinya, bagaimana pola pikir yang dibangun, bagaimana kita harus mengkritisi tindakan apa yang kita lakukan itu harus betul-betul cermat gitu ya. Apakah dengan tindakan kekerasan itu sudah selesai masalah? Ngebom itu bisa selesai? Kan tidak. Tentu harus dengan proses program-program yang memberikan kesejahteraan bagi diri kita dan juga masyarakat sekitar. Itu tadi dengan cara mensejahterakan gitu kan, dengan cara membangun ekonomi keluarga, misalnya dengan hidroponik, bukan hanya sekedar misalnya pokoknya dengan sesuai dengan minatnya mereka gitu. Minatnya apa? Mungkin hidroponik, apa dari kuliner, apa dari sisi ternak ya. Nah, ini yang harus kita bangun bersama-sama. Jadi jangan hanya secara emosi ya. Ini karena emosi ini ada emosi yang negatif, emosi yang positif. Bangunlah emosi-emosi yang positif. Ya, bahwa ini kita masih punya harapan meskipun di tengah pandemi seperti ini. Kita udah 1 tahun ya, 1 tahun lebih ya, itu kita tetap punya optimisme ya, optimisme, harapan untuk bisa berkembang, maju dan seterusnya. Jangan kita kemudian membangun emosi-emosi yang negatif, sedih ya, kemudian jengkel, kemudian misalnya membenci ya, itu adalah emosi-emosi negatif yang justru bukan hanya merusak tapi juga menurunkan daya imunitas kita. Harus lebih enjoy, lebih semangat, optimisme itu harus kita bangun. Saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat semua di bidang pemberdayaan perempuan, baik di organisasi NU maupun di luar NU, mari kita berkiprah bersama-sama membangun bangsa dan negara ini dengan penuh optimisme, dengan penuh kesukacitaan, sehingga kita bisa tetap survive dan akhirnya sedikit demi sedikit kita, setelah kita bertahan, kemudian kita tumbuh growth ya secara bertahap dan kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Saya rasa itu. Tidak cukup hanya sekedar misalnya teriak-teriak khilafah itu terus Indonesia berubah jadi lebih makmur ya. Tapi tetap kita harus bergerak kan seperti itu, sehingga dengan adanya kreativitas ibu-ibu diberdayakan, itu kan menjadi sebuah energi yang baik bagi kita. Mungkin terakhir pesan-pesan untuk para muslimat fatayat NU khususon di Bali. Baik. Ya, Bali kita tetap menjalankan aktivitas kita secara bersama-sama, kemudian kita tingkatkan potensi kita, terus belajar, learning by doing ya, learning
terus menerus sepanjang hayat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, itu sudah ada ya, bahwa belajar itu dari buayan sampai liang lahat, kan gitu ya. Belajar itu memang belajar di waktu kecil memang lebih baik di waktu kecil, tapi setidaknya untuk saat ini kita juga tetap terus meningkatkan potensi diri kita, tidak pernah berhenti untuk belajar. Dan harapan saya bahwa kita mudah-mudahan dengan pendidikan ya, dengan beasiswa yang sudah diluncurkan oleh pemerintah, dengan bantuan, baik bantuan dari dinas sosial gitu kan, maupun dari dinas Kemenaker dan dinas-dinas yang lain, bantuan itu bisa dimanfaatkan untuk bisa mensejahterakan mensejahterakan kita, mensejahterakan masyarakat sekitar. Mudah-mudahan itu menjadi solusi bagi kita saat ini di saat pandemi yang memang tidak mudah, ya, membutuhkan kreativitas, membutuhkan kemampuan kita dalam mengelola manajemen emosi kita dan manajemen dalam berpikir. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.